Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunt watbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, sama-sama kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih memperkenankan nikmat-Nya kepada kita sehingga kita masih bisa beribadah mengabdikan diri kepadanya. Salawat salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat yang kita bacakan, kita digolongkan sebagai umatnya. Hadirin salat Jumat rahimakumullah. Segala sesuatu yang kita kerjakan, tentunya agar yang kita kerjakan dan sempurna ataupun sah, ada syarat, ada aturan yang harus kita dahulukan. Kalau kita mau bekerja sawah, pertama syaratnya yang harus kita sediakan ada alatnya. Ada pacul, ada rembas. Bagi orang yang sedang belajar, ketika dia mau sempurna pembelajarannya, maka harus dia siapkan syarat-syarat belajar itu. Di antaranya buku, pulpen, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum melaksanakan syarat, sebelum melaksanakan sholat, kendati pun itu sebuah kewajiban, namun terlebih dahulu ada syarat, ada ketentuan yang harus kita kerjakan. Dalam kesempatan ini kita ambil sebuah contoh yang mudah-mudahan dengan tamsil yang satu ini kita bisa mengkiaskan, mengumpamakan, menggambarkan kepada ibadah-ibadah yang lainnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, miftahus shalah at-tuhur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Kunci pembuka salat itu adalah bersuci. Dalam bahasa fikih disebut dengan syarat. Maka kalau tidak ada syarat ini, tidak ada kunci ini, salat itu tidak akan terbuka. Kalau kita ambil pahamnya kembali,
Sholat itu tidak akan sah bila mana kuncinya dalam bahasa fikih disebut dengan syaratnya tidak kita laksanakan dan tidak kita kerjakan. Lalu apa itu sebagai kunci atau syarat sholat? Kata Rasulullah, di antaranya at-tuhur, bersuci. Bersuci ada dua macam. Ada secara zohir, ada secara batin. Karena memang manusia terdiri daripada zohir dan batin, yaitu jasmani dan rohani. Kedua-duanya ini harus suci sehingga sholat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena syarat sholat itu diantaranya adalah suci. Lalu bagaimana yang dimaksud dengan bersuci? Secara fikih, syarat sah sholat diantaranya adalah suci pakaian, suci anggota, suci tempat daripada najis. Baik najis besar, najis sedang, dan najis ringan. Itu sudah tidak ada pada kita. Maka disitulah kita sudah dikatakan sebagai orang yang suci. Kalau sudah suci, maka kita diperbolehkan untuk sholat, karena syarat sholat sudah kita tunaikan. Namun tidak cukup sampai di situ hadirin salat Jumat rahimakumullah. Karena diri kita terdiri daripada zohir dan batin. Tadi zohirnya kita suci, lalu batinnya bagaimana? Batinnya pun harus suci. Bagaimana menyucikan yang batin? Munculkan kesadaran, munculkan rasa dalam diri ini bahwa rasa yang ada pada kita itu bukanlah rasa kita. Mana itu rasa? Itulah nyawa. Mana itu nyawa? Itulah yang melihat, itulah yang mendengar, itulah yang berbicara ini, bahkan itulah yang hidup. Kalau sudah kita nyatakan bahwa ternyata yang melihat ini bukan mata, yang mendengar ini bukan telinga, yang berbicara ini bukan mulut, tapi semua itu adalah nyawa atau ruh, maka berarti kita sudah suci zahir dan batin. Maka setelah suci dan batin, disinilah syarat sholat sudah terlaksana. Kemudian wa tahrimuha at-takbir. Haramnya dilakukan ketika sholat, haramnya melakukan sesuatu atau pekerjaan setelah takbir. Artinya ketika sudah membaca takbiratul ihram yang tadinya boleh bergerak lebih dari 3 kali, ketika takbiratul ihram sudah dikumandangkan bagi yang musallin, bagi yang sholat, maka haram dia mengerjakan selain daripada pekerjaan sholat itu sendiri. Itu secara fikih. Namun bagaimana mana batinnya, hakikatnya, haram mengerjakan sesuatu. Ketika kita merasa kita yang berdiri, merasa kita yang membaca Al-Fatihah, bahkan kita merasa mendengar, melihat, haram hukumnya. Kenapa? Bukankah kita sering menyebut, mengatakan la haula wala quwata? Kita tidak daya, kita tidak ada daya. Kita tidak ada kekuatan. Mana mungkin orang yang tidak ada dayanya, tidak ada kekuatannya bisa berdiri. Orang yang tidak ada tenaga nggak mungkin bisa berdiri. Bahkan orang yang tidak hidup tidak mungkin bisa membaca, tidak mungkin bisa mendengar, tidak mungkin bisa melihat. Maka kembalikan semua amal itu kepada yang
punya af'al. Kembalikan gerak itu kepada yang semestinya bergerak. La tataharraku zarratun illa biiznillah. Tidak bergerak satu jarah pun kecuali itu dengan izin Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menjadikan kamu juga perbuatanmu. Di sini harus kita kembalikan. Benar-benar sungguh-sungguh bahwa saya bisa berdiri karena diberi kekuatan oleh Allah. Saya bisa melihat karena diberi penglihatan oleh Allah. Saya bisa membaca, berkalam ketika sholat di luar sholat. Itu pemberian kalamnya Allah kepada saya, sehingga saya bisa berbicara. Maka tarik kesimpulan berarti yang berbicara atau yang punya kalam, yang punya pendengaran, yang punya penglihatan itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Disinilah kita sudah hapus, disinilah kita sudah tidak ada apa-apanya lagi. Maka disitulah syaratnya tidak lagi haram apa yang kita kerjakan. Haram secara fikih dikerjakan berdosa, ditinggalkan berpahala. Haram secara harfiah makna adalah suatu larangan. Artinya tidak boleh kita kerjakan. Kemudian lanjutan hadis ini, hadirin salat Jumat rahimakumullah. Wa tahliluha at-taslim. Bolehnya, halalnya mengerjakan sesuatu adalah taslim setelah salam. Secara fikih, batalnya sholat itu adalah setelah mengucapkan salam ditambah dengan tertib yang dahulu didahulukan dengan ucapan assalamualaikum ke kanan. Maka kita sudah tidak ada larangan untuk bergerak. Mau lebih 3 kali, 4 kali, 5 kali, sudah tidak ada larangan di dalamnya. Kenapa? Karena sholat sudah batal. Itu secara fikih. Namun secara hakikat, secara makna yang sebenarnya yang dimaksud dengan taslim, orang yang selamat. Selamat daripada keakuan dirinya, suci zahir, suci batin, tidak mengakui perbuatan Allah, perbuatannya, maka itulah yang dikatakan orang yang selamat. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu meninggal dulu, kata Allah, kalau kamu belum selamat. Orang selamat ciri-cirinya dan tidak diganggu, tidak dimusuhi. Keakuan milik orang tidak diakuinya. Milik orang tidak diakuinya miliknya. Hak orang tidak diakui haknya. Perbuatan Allah tidak diakuinya perbuatannya. Samanya Allah tidak diakuinya pendengarannya. Basarnya Allah tidak diakuinya penglihatannya. Inilah orang yang selamat. Maka ambil kesimpulan. Berarti mau tidak mau, yakin tidak yakin, yang berdiri betul itu tidak lain daripada kudratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang bisa membaca Al-Fatihah ketika sholat itu, bukankah itu kalamnya Allah? Karena mulut sesungguhnya tidak bisa berbicara, maka nyatakanlah itu sifatnya Allah. Kalaulah sifat itu tidak jauh daripada yang punya sifat. Maka disinilah hadirin salat Jumat rahimakumullah, kesempurnaan ibadah kita kepada Allah, kita harus suci zahir, suci batin. Mudah-mudahan khutbah ini bisa mengevaluasi diri kita ketika kita beribadah kepada Allah. Apapun bentuk ibadah itu, sudahkah ada syarat itu kepada kita? Mudah-mudahan ke depannya kita lebih baik lagi. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ya fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah innahu wal ghafurur rahim.